Guys, kami baru saja pulang dari makan dan kita singgah di depan kos aku. Ini kita melanjut ngobrol lagi ya guys sama Toto. Tok, kamu nyantai aja Tok. Oh iya iya iya. Tuh, Siap siap. setegang-tegang Tok. Nah, bagi kalian penasaran sama teman aku, betapa kerennya temanku guys. Ya. Motornya Repsol. Repsol berapa cc Tok? Hah? Repsol berapa cc? Ini 150. 150. Ngeri ya? Ya, motor minjem. Motor minjem. Oh, tampak belakang, depan, nanti tak sampingnya ya. Keren gak ya? Kamu rasa keren gak Tok? Biasa aja sih. Biasa aja Tok. Tapi kata orang-orang ya keren. Keren ya Tok. Iya. Tapi kan kita nggak bisa nilai diri kita sendiri. Gitu kan. Kamu merasa ganteng ya Tok? Ya karena saya laki-laki ya ganteng. Oh, Kalau gitu. misalnya saya perempuan ya cantik. Hmm. Saya merasa diri saya ganteng karena memang saya laki-laki kan kayak gitu. Jadi kita harus bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hmm. Jadi kita nggak boleh ibaratnya dengan kita merasa minder kalau kita nggak ganteng itu kita sudah mengkhianati Tuhan. Kita sudah menghina Tuhan. Hmm. Jadi kita harus percaya diri. Hmm. Keren ya Tok kamu. Ya begitu namanya hidup ya harus begitu. Harus bersyukur dengan apa yang ada, apa yang diberi oleh Tuhan, apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam situasi apapun meskipun sekarang lagi Covid-19 semua kena dampaknya. Semua kena dampaknya dan kemudian kita nggak bisa menghindar apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti ada hikmahnya. Ada hikmah terbaik untuk kita semua gitu. Karena memang sudah takdir Allah seperti itu. Tugas kita sebagai manusia hanya bekerja dan berencana, berdoa. Urusan hasil Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita kerja keras. Oh iya, ngeri Tok. Tok, kapan wisuda Tok? Doain aja secepatnya karena memang kita kan lagi pandemi kayak gini. Jadi saya rasa dosen-dosen pun pasti mereka juga berpikir karena ingin bertemu mahasiswa, mereka pasti seperti bukan menghindar sih karena Covid itu kan lebih parah kepada orang-orang yang tua-tua ya, untuk umur yang 40 ke atas begitu. Dan sementara dosen-dosen kita kan banyak umurnya segitu. Jadi mereka harus pandai menjaga diri karena kesehatan itu penting nomor satu. Gitu. Jadi memang kita untuk wisuda ini saya menargetnya secepat mungkin karena memang kita kan pandemi, kita kena dampak semua ya. Tapi kalau memang belum diizinkan untuk tahun ini ya kita diusahakan lagi segera mungkin begitulah. Rencana kamu setelah wisuda ini mau kerja di mana Tok? Kalau saya ngalir aja sih. Selagi itu halal kemudian Allah Subhanahu wa taala meridhoi, saya ikhlas. Di mana? Ya kita belum tahu kita mau kemana nantinya. Intinya sejauh ini kan karena kita di Jawa ini PSBB ya, kita di Semarang dulu lah, mau gimana lagi. Kita ibaratnya bisa ke Semarang, cuman kita mau pulang kan nggak bisa pulang karena PSBB. Kita bisa pergi tapi nggak bisa pulang ya. Teman-teman kita udah pada pulang semua loh, udah pada pulang kampung ya. Mereka bisa bercengkrama sama keluarganya sebelum mereka pulang. Kamu betah di Semarang Tok? Sejauh ini masih betah. Betah ya Tok? Iya. Sejauh ini masih betah. Kenapa kamu cinta Semarang Tok? Apa ya? Ya banyak cinta Semarang karena Semarang itu kota damai, banyak tempat wisatanya, kemudian orangnya ramah-ramah, terutama di Pulau Jawa ini kan orangnya ramah-ramah ya. Ya itu yang membuat kita betah di sini. Kemudian cantik-cantik, ganteng-ganteng. Cantik dan ganteng itu bisa nular. Oh gitu ya Kak. Iya. Soalnya kamu merasa ganteng gitu ya? Ya harus begitu dong. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus bersyukur dengan apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Terutama dengan fisik yang seperti ini kan. Ya kita harus merasa percaya diri bahwa kita tuh ganteng. Siapa sih yang gak mau sama Toto, motornya aja gini? Motor minjem. minjem. Motor minjem. Gak usah percaya itu sama Bang Fadli, ini motor minjem. Tok, menurut kamu aku tuh gimana Tok? Yang selama kamu kenal sama aku Tok? Ya baik, orangnya supel itu mudah bergaul. Terus? Orangnya supel, orangnya baik, kemudian
nggak pilih-pilih temen. Dia itu ibaratnya ya terbuka. Bang Fadil itu kan orangnya terbuka gitu ya. Dan yang paling penting itu kocak. Kocak gimana sih, aku nggak ngerti toh. Nggak ngerti aku. Ya lucu aja Lucu dia. aja toh. Ya. Lihat aja nih. Lihat ini sekarang ini kayak gini dia pakai celana pendek ya. Itu AC Milan celananya itu celana pendek. Tadi saya keliling Semarang, keliling Semarang Metias itu pakai celana pendek, pakai sandal jepit kayak gituan ya. Jadi banyak yang nonton, banyak yang nengok kayak gitu. Modelnya kayak gitu. Banyak kita suka duka ya toh ya selama berteman itu. Iya, betul. Pokoknya dari situasi yang paling rumit dan sulit banget sampai sesuatu yang Paling lucu apa toh? ya pastinya di masjid itu ya. Di masjid tuh yang lucu. Toh, yang kita diajak makan bareng itu. Makan acara di Apa tuh? apa Sampa Alam di hotel. Heeh. Jangan dibicarakan itu, Bang. Kita nih toh tahu banget kalau ada tempat makan gratis, kita pasti ikutan ya toh. Ya, kita pasti ada di situ. Nah, karena Ya, kita mohon maaf ya dosen-dosen kalau ada yang lihat ada dosen, toto. Pak dosen gitu ya. Ya karena sejatinya kami kan anak-anak kosan, jadi ibaratnya dompet kami pun tipis. Jadi dalam setiap kegiatan acara itu, saya sama Bang Fadil itu hanya sebagai figuran. Jadi kita pikiran kita makan ya toh. Yang dipikiran makan, Bisa kenyang itu ya. asal kenyang ya. Kita datang walaupun pakai sesuatu yang minjem semua nggak masalah, iya, yang iya. penting kita datang. Kita datang ada di situ ada makanan, kita hidup. Pokoknya dimanapun ada makanan gratis untuk mahasiswa itu kami datang di situ. Datang itu ya. Termasuk yang acara profesor siapa yang dari Singapura itu toh? Itu namanya Prof Al Junaid. Al Junaid ya. Prof Junaid ya. Kamu tuh ikut nggak tuh yang waktu yang di depan itu? Yang itu yang pelepasan orang Belanda itu toh. Kamu nggak ikut ya? Yang pelepasan orang Belanda yang waktu di tol itu ya. Bukan yang tol itu kan yang orang Singapura itu toh. Oh iya. Yang orang Belanda itu kan yang di depan sebelum patung kuda itu toh. Oh sepertinya saya nggak ikut. Nggak ikut ya itu ya. Itu hari Jumat tuh nggak salah itu. Nggak ada kamu ya? Iya, soalnya kan saya disibukkan oleh kegiatan-kegiatan Ya. saya sambil kerja juga kan, itu kan butuh itu ya, butuh amunisi ya. Yang saat aku sama Toto ini ya guys, dia ini kuliah sambil kerja gitu. Padahal duitnya akeh guys, serius. Aduh ya namanya orang tuh sawang sinawang. Nah, sama Sinawang. Apa ya, intinya kita kan kerja keras gitu Kerja aja. keras ya toh. Ya. Apalagi kita hidup di perantauan, kalau misalnya kita nggak prihatin dengan sesuatu yang ada ya kita bakal tergerus dengan keadaan zaman kan seperti itu. Nah, aku salut ya guys. Waktu aku kenal pertama kali sama Toto ini, dia ini suka nanya-nanya terkait dosen-dosen, termasuk dosen-dosen yang pembimbing tesis ya toh. Dia ini kekeh banget ya pengen dibimbing sama Prof Singgi. Udah aku bilangin kalau Prof Singgi ini bla 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 bla. Berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya ya memang agak lama kalau dibimbing Prof Singgi. Dan aku kaget sumpah guys ya. Ternyata ini orang ya memecah rekor ya. Lulusan tercepat dari Prof Singgi ya. Ya mungkin Prof Singgi melihat saya mungkin aduh kasihan banget nih si anak jauh-jauh dari Sumatera kayak gini kerja serabutan gitu kan. Udah sini bimbing sini. Selesaikan kemudian kamu sidang gitu mungkin. Aduh, soalnya kan tahu ya mungkin Prof Singgi tahu kalau kita kalau makan di masjid gitu kan kita aduh ya Emang Prof Singgi lihat kita ya? ya mungkin kan dia punya mata-mata di mana gitu kan. Aduh itu anak kasihan banget sih, ini anak undip ya gitu kan. Iya kan kalau misalnya dia tahu, banyak orang yang tahu kalau ini anak undip kemudian kerjanya serabutan. Kemudian setiap ada makan gratis dia hadir nongol di situ sebagai figuran kan. Itu alasannya toh. Dikasihatin, mungkin dikasihatin. Ya enggak lah, pastinya kan beliau kan seorang profesor, pasti dia mempunyai kriteria tersendiri lah terhadap tulisan mahasiswanya gitu. Ya meskipun tulisan saya nggak bagus-bagus amat, ya mungkin ya dia mempunyai penilaian lain kayak gitu. Dia kan pasti seperti apa ya, dia melihat seseorang dengan jiwanya, ibaratnya dia, kalau menurut saya Prof Singgi itu suka dengan orang yang pekerja keras. Jadi kamu pekerja keras toh. Insya Allah. Berarti kamu masuk jos toh. Bisa apa
menaklukkan hati Persinggi hingga bisa selesai dalam waktu cepat ya. Itu jarang-jarang tuh. Oh enggak, kalau misalnya cepat banyak yang lebih cepat dari saya. Siapa? Panada tuh memang orang, Fanada memang orang emang dia kita. tuh orang pinter banget, udah tahu. Maksudnya kita kan orang luar kan ya. Iya. Nah, Ya kalau menurut saya sih beruntung lah kamu tuh. ya tergantung juga sih ya. Maksudnya kita kalau saya kan ngikutin prosedur yang ada kan. Saya bilang sama profesor-profesor kalau saya sudah ngikutin prosedur yang ada kayak gitu. Ngikutin apa ya? Yang beliau minta seperti itu, saya sudah. kemudian kan syarat lain sebelum wisuda saya kan seperti membuat jurnal sudah, hanya saja belum terbit kan, tapi kan sudah saya beri kayak gitu. Nah itu termasuk syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mahasiswa magister kan kayak gitu. Ya itu saya lengkapi dengan baik kayak gitu. Nah menurut kamu tuh apa pesan dan kesan kamu untuk calon mahasiswa Undip Sejarah bagaimana tuh? Kalau untuk calon mahasiswa Undip Sejarah tetap kerja keras, kemudian banyak baca, banyak literatur, kemudian apa ya? Ya kerja keras itu aja. Kalau menurut saya itu kerja keras itu paling penting. Kamu senang kuliah di Undip tuh? Ya, saya senang sekali. Senang ya. Apalagi ketemu guru-guru besar seperti gitu. profesor-profesor hebat itu kan. Dan kita banyak kegiatan ya toh selama kuliah di Undip Sejarah ya. Banyak sekali. Seminar-seminar. Sering ikutin seminar-seminar. Dari intelektual dalam negeri gitu ya, dan luar negeri juga ya toh ya. Benar. Jadi kita kedatangan seperti guru-guru besar dari luar negeri, seperti Profesor Junet itu kan dari Singapura ya. Singapura kan terkenal dengan negara majunya ya. Jadi kita kerja sama mahasiswa dengan beliau juga, dengan guru besar Singapura kayak gitu. Kemudian kita ada mahasiswa dari Jepang juga. Iya, Jepang itu ya, kami ikut ya. Jepang, iya. Makan lagi itu ya. Iya, itu. Walaupun kita hanya sebagai figur. Iya, nggak masalah kan kayak gitu. Dari mahasiswa Jepang itu kita bertukar pikiran. Mahasiswa Jepang itu mereka itu orangnya percaya diri banget. Saya kira orang Jepang itu pintar-pintar, ternyata dia nggak bisa bahasa Indonesia. Bahkan jangan kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris aja mereka banyak nggak bisa, banyak yang beletotan kan kayak gitu. Lah kamu kemarin tuh minta nomor HP-nya ndak? Iya, aku minta pakai bahasa Inggris, dia nggak tahu. Ya. Intinya dia menyukai budaya masing-masing. Jadi kita harus jadi orang Indonesia harus bangga dengan budaya kita masing-masing. Begitu ya toh? Iya dong. Kita sebagai orang Jawa harus bangga menjadi orang Jawa dengan budaya Jawanya. Abang sebagai orang Kalimantan harus bangga dengan budaya abang sendiri ya itu. Kita nggak lupa bahasa Indonesia juga kan kayak gitu. Ya sedikit-sedikit adalah bahasa Inggrisnya, nyantol-nyantol dikit gitu kan. Dan orang Jepang yang kita temuin itu mereka nggak tahu bahasa Inggris. Tak kira orang Jepang itu pintar-pintar jenis-jenis ternyata biasa aja gitu. Serius amat tuh ngomongnya tuh. Ya percaya dirinya gitu kan. Jadi kita harus, ini kan mulai menjadi negara maju ya. Kita harus fit lah, kita bisa lah mengalahkan Jepang itu. Kita bisa jadi negara maju. Toh nih aku kan sebentar lagi mau ke Bandung nih toh. Menurut pesan-pesan dari kamu ke apa toh? Hati-hati, abang tetap hati-hati ya. Soalnya kan kita nggak tahu nasib orang ke depan itu bagaimana. Abang hati-hati, jaga diri baik-baik kayak gitu kan. Ya kemudian di perantauan itu kan ibaratnya kita nggak tahu kita di sana ada apa dan bagaimana ya kabar-kabar kayak gitu. Ya kita saling komunikasi aja walaupun jarang, tapi kan kita intens kayak gitu. Ini berarti kayak gitu. Saling berbagi kabar aja kayak gitu. Nih toh, aku terima kasih sama kamu ya toh udah mau jemput gitu kan. Dua kali ketemu nih pada malam Jumat sama malam ini ya. Makasih ya toh. Ya siap, sama-sama. Pokoknya sukses selalu. Oke. Pokoknya kita harus tetap kerja keras Bye. demi negara yang bagus,